Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kang Bro. Ini ada motor Jupiter MX mengalami kasus ngasep ya. Yang pertama ngasep ini memang dari knalpotnya kelihatan basah sekali. Nah, dari informasi yang saya dapat, ngasepnya ini dikarenakan air radiator. Nah, sebelumnya kan nggak ngasep. Terus motor ini itu air radiatornya sering kurang Kang Bro. Jadi diisi itu 2 hari udah habis lagi, diisi 2 hari 3 hari habis lagi. Nah, setelah dicek pas yang punya motor itu ganti oli, ternyata di dalam mesin itu warnanya putih, olinya berubah warna ya. Nah, kira-kira itu apa penyebabnya? Nah, gini caranya ya, kita isi dulu air radiatornya. Ini udah saya buka. Wes, karena kita nanti kan akan bongkar, kita kasih air biasa nggak apa-apa lah untuk nanti. Yang penting intinya nanti setelah diperbaiki pakai air radiator. Nah, ini kan air biasa saya isi di sini ya. Nah, ini saya akan setar motornya, hidupkan. Nanti apabila di sini keluar gelembung-gelembung ya, berarti itu mengindikasikan bahwa kompresinya bocor. Bocornya itu lewat packing ya. Nah, kalau bocor lewat packing berarti masuknya air radiator itu melalui packing silinder ya, atau packing kompresi masuk ke mesin ya kan. Nah, apabila di sini nggak keluar gelembung berarti bocornya itu melalui mekanisme water pump. Oke, kita coba nyalakan dulu. Nah, ini udah nyala, kita gas. Oke, di sini nggak ada gelembung. Ini hanya getaran dari, karena kita gas motornya kan ada getaran. Nah, getaran mesin kan jadi kayak, tapi bukan gelembung. Kalau berkutuk kayak gelembung-gelembung itu ya berarti di pakai kompresi. Nah, ini memang asapnya banyak. Nah ya, oke, asapnya memang banyak Kang Bro. Nah, ini kan udah keluar gelembung-gelembung. Nggak keluar gelembung-gelembung ya, sorry. Berarti kemungkinan besar kerusakan itu bukan di bagian packing kompresi. Walaupun nanti kita akan buka di area packing kompresi, karena motor ini kan mengalami kasus ngasep lah ya. Jadi entah nanti kita ganti ring pistonnya atau kita ganti buringnya sekalian, nanti kita cek. Nah, mekanisme water pumpnya itu di sini Kang Bro. Nah, kalau motor Jupiter MX itu di sini. Ya, posisinya itu di sini. Nah, turunin dulu biar enak. Nah, biasanya kebocoran di sini di sealnya terus masuk ke sana. Kebocoran di packingnya juga bisa. Intinya di bagian ini yang memisahkan antara jalur radiator. Ini kan di sini ada kipasnya. Ya kan, ada kipas. Memutar putaran sirkulasi air radiator itu di sini. Kalau sealnya di sini bocor, air radiator yang ketampung di sini itu masuk ke ruang mesin di area rantai kampas sini, masuk ke sini terus turun ke bagian mesin bawah, dan akhirnya air bercampur dengan oli. Oke, saya akan buka ya. Kita lihat kira-kira memang di situ apa ada penyakit lain. Nah, ini dalamnya Kang Bro. Nah, lihat ya. Ini sudah jelas kalau kayak gini. Cuman kita nggak tahu ini penyakit lama atau baru. Ini kalau motor itu nggak pernah bocor di area sealnya, ini tuh bersih, nggak berkarat seperti ini. Nah, kalau udah berkarat seperti ini berarti ini tuh udah pernah mengalami kebocoran. Motor yang menggunakan radiator itu simple Kang Bro. Walaupun di dalam ini besi ya, dalam mesin semuanya itu besi, setang semuanya, lini rantai semua, rasio itu besi. Kalau air radiator ini nggak pernah bocor terus kena oli terus, itu kemungkinan besar nggak berkarat.
Tapi kalau Anda misalnya beli motor Jupiter MX kayak gini ya, atau motor-motor yang lain yang menggunakan radiator, terus pas mengganti kampas kopling misal, atau ganti kamrat, atau ganti apalah, buka mana, kok di bagian dalam itu ada karat-karatan, nah nggak usah takut. Mungkin ada yang berpikir, oh ini pernah kena banjir atau yang lain-lainnya. Selain kena banjir, biasanya kayak gini kasusnya, seal water pumpnya bocor, air radiator masuk ke mesin, akhirnya logam-logam di dalam mesin itu berkarat. Oke, panjang lebar. Oke, ini kita goyang. Nah, ini parah Kang Bro, ini parah ini. Ini kocak ini, bearingnya ini. Ya, ini kocak. Oh. Ini kocak banget ini. Nah, biasanya yang membuat kebocoran di bagian radiator ini kan terhalang di sini ya, terhalang di. Jadi air radiator itu numpuknya di sini istilahnya di sini bagian air, di sini bagian oli. Jadi air radiator itu nggak akan bisa masuk ke sini kecuali lewat sini. Nah, biasanya awal mula kebocoran itu memang didominasi oleh rusaknya bearing. Walaupun sealnya baru, kalau bearingnya kocak, dia tetap rembes ya. Tapi kalau sealnya biasanya agak keras tapi bearingnya masih kenceng, biasanya nggak terlalu bocor. Oke, kita buka aja ya. Nah, oke Kang Bro, ini udah kita bongkar ya. Memang di sini itu kelihatan sekali sealnya ini udah robek. Nah, sealnya udah robek, ya kan? Udah robek, udah parah ini. Kategorinya udah parah sekali. Terus di bagian bearingnya ini juga udah kocak parah. Nah, oke Kang Bro, kita ganti sealnya dulu ya. Ini seal water pumpnya yang original. Nah, kalau teman-teman kemana ada yang tanya ori itu berapa seal water pump Mas? Nah, kisarannya itu 150 ribuan kalau ori ya. Kita kasih oli atau paslin atau gemuk boleh lah di sini biar masuknya lebih enak. Nah, kalau ada di online harga 50, 70 itu kemungkinan besar ya itu bukan ori. Tapi palsu. Udah nggak ada istilah KW-KW-an. Oh ya, orang produk bukan original ya, pakai bungkus original, wis palsu gitu aja. Ini loh, ada tulisannya ini loh. Ini loh Kang Bro, kalau yang ori. Ini loh, ini sealnya ada tulisannya ini. Oke, jadi yang di sini ada tulisan water side ini ya. Ya, water side. Nih, ada nomor-nomor muter ini itu di luar. Kalau yang polosan kayak gini itu di dalam. Kadang kan ada yang kelihatan gimana ya, bentuknya itu agak berbeda. Kita pasang aja. Ya, yang water side itu di sini. Nanti ketemunya yang water side itu di dalam posisi air. Ya. Ketemunya itu di dalam posisi air. Nah, di sini. Ini nanti kan dikurung kayak gini ya. Nah, posisinya di sini. Oke. Pemasangannya ya dipukul-pukul aja.
nggak apa-apa, pelan-pelan. Dilandasin juga pakai apa gitu ya boleh. Kalau punya alat press ya pakai alat press juga boleh. Ini empuk kok, masuknya enak. Kalau seal yang ori itu masuknya enak malahan. Kalau yang bukan ori itu keras ya malahan Kang Bro. Sealnya keras, nggak bisa lentur, masuknya juga susah. Oke, kalau udah bagian ini tinggal yang bagian baliknya sini, yaitu di bagian bearingnya. Ini nomornya 6000. Usahain pakai bearing yang bagus lah ya. Nanti kalau cepet kocak lagi, rusak lagi nanti malah. Oke, sip ya. Ini udah kepasang. Yuk, karetnya molor. Nah, tinggal kita pasang tadi ya penutupnya. Ini yang ada packingnya ini loh. Nah, ini packingnya boleh diganti, nggak usah diganti juga ya nggak apa-apa. Kalau rusak ya diganti. Ini keharatan ya Kang Bro, karena masuknya air. Oke Kang Bro, kita pasang ya. Nah ini lubangnya itu nggak di tengah pas, jadi kalau Anda salah masang juga nggak akan bisa. Misalnya dipasang kayak gini, bautnya itu nggak akan ketemu di lubang yang ada lubangnya itu posisinya di sini. Ini lo packingnya dulu ya biar kelihatan. Nah kayak gini loh posisinya. Kurang lebih seperti ini ya. Oke. Kalau baling-balingnya dirasa rusak, ini ya udah nggak rata, diganti aja ini kipasnya. Kalau nggak rata diganti ya, seset sama asnya. Kalau dirasa rata ya nggak usah diganti. Biasanya itu kebanyakan kalau kita bongkar itu pasti kebanyakan nggak rata. Tapi kita cek dulu, nggak ratanya itu memang karena aus apa karena ada karat-karat di sekitar. Kalau kita pastikan, kita bersihkan kok malah jadi rata, ya berarti cuman kotoran. Oke ya, kita pasang dulu kipasnya, sorry. Kalau di sini nggak ada gemuknya ya dipasangi gemuk. Tapi karena motor ini kan seal ini kan original, jadi sudah ada pelumasnya di dalam, jadi nggak usah kita lumasi lagi, kita langsung masukkan gini aja. Nah, wih, sesek ya Kang Bro, seret ya, wih, seret Kang Bro, cek priwin Kang Bro, cek priwin. Nah, terus kita pasang ininya tadi, pengancingnya. Nah, masangnya ini gini, masangnya Kang Bro, dimasukkan di lubang yang besar dulu, ya kan, ini lubangnya kan. Ini agak lebar, ini kecil. Masukkan yang lebar dulu, terus digeser ke yang kecil. Nah, gini ya. Baru kita pasang bautnya. Kita goyangin sini. Wih, kenceng Kang Bro. Rapet. Kita puter. Nah, ini puter normal ya. Bisa diputer normal. Terus kita pasang packingnya Kang Bro. Sebenarnya ya, ini packing itu harusnya besi yang kayak ini. Nah, kebetulan saya nyari-nyari itu nggak dapat, sedangkan ini udah rusak. Bisa aja ini kita buang, hitam-hitamnya nih, kayak lemnya ini kita buang terus kasih lem lagi, itu bisa juga. Nah, kebetulan nggak ada, jadi saya pakai packing kertas. Sebenarnya ini nggak direkomendasikan ya Kang Bro, packing kertas kayak gini. Kenapa? Karena ini isinya itu bukan oli ya, jadi isinya di sini itu air bukan oli ya. Walaupun sebenarnya saya belum menemukan sih kasus yang istilahnya packing kertas kayak gini sampai bocor sih, enggak, sebenarnya masih aman aja sebenarnya. Tapi bagusnya itu pakai yang besi, jangan pakai yang kayak gini. Ini bersifat darurat aja, kalau di daerah sampean nggak ada
Kayak tempat saya gini kan, tinggal di daerah kan, spare part kan susah ya, nggak mudah seperti di perkotaan itu. Ya kayak gini lah, pakai kayak gini. Oke Kang Bro, pastikan posisi ininya udah betul dengan yang di sini ya. Misal kita coba gini dulu, coba. Nah, posisi kalau ini melintang ke sini, ini belum pas ya. Kita sesuaikan ininya, biar nanti masuknya pas. Ya. Kalau nggak pas nanti muternya seret, nggak muter. Dan ini kan saya ganti seal baru ya. Sealnya ini itu kita lumasi oli. Jadi kita kasih seal yang baru o-ring lah ya, terus kita kasih oli biar nanti masuknya enak. Kalau nggak dikasih oli, biasanya dikhawatirkan sealnya itu kecepit, jadi malah robek, akhirnya rembes. Nah, oke. Kalau pas dia langsung masuk plek kayak gini. Oke Kang Bro ya, ini udah saya isi airnya itu sampai penuh gitu ya. Nah, sekarang saya mau nyalain. Kenapa berkutuk pora ya? Dieselnya udah diganti sih. Ya ini sebenarnya untuk uji coba aja, terjadi kebocoran nggak di bagian ring packing kompresi ya. Coba start. Oke, aman ya. Nah, tadi ada gelembung. Nah, ini ada gelembung karena dia masuk. Ya, kan ini kan istilahnya air radiator di sini belum padat ke bagian blok. Tapi nanti kalau dinyalain terus kok dia ada dorongan gelembungnya keluar terus, berarti masalah. Kelihatan ya. Oke, itu nggak ada gelembungnya ya, aman ya Kang Bro. Oke, alhamdulillah motornya udah normal loh. Suaranya ya halus, nggak ada keanehan klotak-klotak atau apa di bagian sini, halus semua, enak, adem suaranya ya. Duk-duk udah nggak keluar asap karena kita udah ganti blok atau buring. Dan ini buringnya Vixion ya. Ya sekali lagi buat yang sering nanya, kalau ganti buring Vixion itu suaranya makin kasar nggak Kang Bro? Ya kayak sini. Ini Anda dengar sendiri, nggak ada suara-suara kasarnya. Jeduk-jeduk atau apa nggak ada, tetap halus ya, halus banget malah menurut kayak motor-motor barunya MX nggak ada. Kalau misalkan ya Anda ganti buring piston MX kok suaranya agak kasar, misalnya ada suara duk 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 duk, nah itu sebenarnya menandakan kalau setangnya atau bearing ya, bandulnya itu mulai kocak. Jadi memang kalau kita gunakan buringnya Vixion itu kan bebannya makin berat karena pistonnya makin besar ya kan. Nah kalau bandulnya itu mulai kocak, dia akan bersuara walaupun sebelumnya nggak bersuara. Tapi kalau kayak gini dia tetap halus-halus aja, berarti di masalah di bandul ataupun di setang itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi ketika kita upgrade nih, upgrade bahasanya ya, pokoknya ketika kita ganti punya Vixion, suaranya tetap halus gitu. Oke, jadi penggunaan buring Vixion itu nggak ada masalah sama sekali ya. Maksudnya tetap halus-halus saja. Kalau pemasangannya betul ya, dan komponen yang lainnya, komponen pendukungnya itu juga aman-aman aja. Wes gitu aja. Semoga bermanfaat. Jadi kayak gitu cara mengganti seal water pump. Ini nggak ada, aman-aman aja. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya, cek di sini ya. Kalau ada kebocoran pasti ada kayak airnya di sini. Ini oli bukan baru. Oh, bening, masih bening, nggak ada apa-apa. Karena kata yang punya sih 2 hari 3 hari langsung habis. Nah, pasti ini juga masih penuh. Kalau kita nyalain dia langsung dropnya banyak,
sebenarnya dia tetap drop ketika ini kita isi penuh, turun dikit, tapi setelah turun dia bertahan di situ. Kayak ini kan masih bertahan, ya kan? Kalau ada kebocoran di seal pasti turun terus, makin turun, makin turun, makin turun, makin. Setiap kita nyalain turun, setiap kita nyalain turun kayak gitu.